Asik. Ada yang tahu lagu ini? Dari Farid Harja. Ayo dong goyang di depan. Ayo. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlena ku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Ayo semuanya. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Ayo goyang semuanya. Nah gitu, di depan dong, depan. Bila cinta singgah di hati, bola mata sesat ku tak memandang, melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, namun tiada satu pengobat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta, begitunya panas demam asmara. Mata pun pipi bisu, lidah pun keluh karena cinta. Mulut pun pipi bisu, lidah pun keluh karena cinta. Oh, aku rindu. Semuanya katakan padanya aku rindu. Lagi. Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Ayo semuanya. Oh burung aku rindu. Lagi semuanya. Katakan padanya aku rindu. Kamu, aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung, tentunya dalam program Bandung Menjawab. Dan izin nih Margi Bandung, bersama saya Haris Bram selaku host pada Bandung Menjawab edisi hari ini, Rabu 2 November 2022. Dan untuk menjawab kali ini masih diselenggarakan di Taman Pramuka Kota Bandung. Banyak sekali aktivitas yang sering diselenggarakan nih di Taman Pramuka Kota Bandung karena memiliki yacht space juga nih, ada skateboard, terus juga tempat-tempatnya ini keren ya, punya halaman yang sangat luas. Dan wargi Bandung, tentunya bukan Bandung Menjawab kalau kita tidak menghadirkan narasumber yang luar biasa seputar Kota Bandung. Makanya untuk wargi Bandung nih yang belum like, comment, share, and subscribe channelnya YouTube Diskominfo Kota Bandung, boleh dong share ke teman-temannya, ke keluarga-keluarganya, karena informasi seputar Kota Bandung ada di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Nah, untuk pembahasan kali ini mengenai reaktivasi teras Cihamplas. Karena kan kemarin yang kita tahu teras Cihamplas itu sempat sepi ya. Tapi sekarang ini kalau nggak salah di bulan September kemarin ini ada reaktivasi, jadi teras Cihamplas sekarang seru lagi nih. Ini kita menghadirkan narasumber dari UMKM Kota Bandung. Untuk apa? Kita akan langsung aja mendengarkan pembahasannya seperti apa. Kita akan serahkan kepada moderator kita, Nadia Hafizia. Silakan Nadia.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nadia Hafiza bisa kembali bersama teman-teman warga Kota Bandung yang sedang menonton Bandung Menjawab dengan pastinya topik-topik yang selalu menarik. Nah, topik yang tadi sudah dibocorkan oleh Kang Haris itu tentang Teras Cihamplas. Pasti tahu dong warga Kota Bandung ini Teras Cihamplas di mana dan seperti apa. Dulu sempat hits ya, Teras Cihamplas ini menjadi salah satu kawasan tujuan wisata di Kota Bandung. Tapi lama tidak terdengar namanya, ternyata Teras Cihamplas ini butuh kembali direaktivasi oleh pemerintah juga. Dan pastinya ini sudah dilakukan pada bulan September di tahun ini. Dan bagaimanakah sekarang hasil dari reaktivasi tersebut? Untuk itu kita akan membicarakan bersama dengan narasumber kita pada hari ini dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung, Ibu Evi Oktavianti. Oke, halo Ibu Evi, apa kabar Bu? Baik Mbak Nadia. Kita bertemu lagi ya, kemarin sempat bertemu nih, masih membicarakan tentang UMKM. Nah sekarang kita berbicara tentang Teras Cihamplas ya Bu ya. Kemarin kan Ibu tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya Bu ya, kalau misalnya memang Teras Cihamplas ini kembali direaktivasi di bulan September 2022. Nah, tapi sebelum kita membahas mengenai bagaimana sih hasil reaktivasi ini, mungkin kita ingin flashback ke belakang dulu sedikit. Sebetulnya kapan sih Teras Cihamplas ini dibangun? Teras Cihamplas dibangun pada tahun 2016 ya. Pada saat itu kan viral sekali ya. Bapak Wali Kota yang sebelumnya sangat menggagas dan ini suatu kebanggaan juga untuk kita warga betul. Kota Bandung gitu. Berarti memang sudah lama ya Bu ya ada. Sebetulnya tujuannya apa sih dibangun Teras Cihamplas ini? Kalau tujuan mungkin nanti ranahnya dari DSDA ABM ya yang menyampaikan seperti apa tujuan awalnya. Intinya adalah karena Teras Cihamplas ini urusan OPD-nya banyak, jadi nanti biar DSA ABM yang menjawab perihal tujuan awalnya Teras Cihamplas seperti apa ya. Mungkin ya untuk menghidupkan ya dan juga pastinya ini menjadi salah satu tujuan wisata karena sempat hit sekali nih Teras Cihamplas. Nah, sebetulnya mulai kapan sih Bu kalau misalnya Ibu melihat Teras Cihamplas ini mulai sepi? Karena kan sempat rame, banyak penjual, banyak pengunjung, bahkan dari luar kota juga banyak yang ke sana ya berfoto selfie atau nongkrong sama teman-temannya. Tapi kapan sih sebetulnya Teras Cihamplas ini mulai sepi? Tentunya warga masyarakat tahu sepi pasti dimulai pada saat COVID masuk ke pandemi Bandung ya. Di bulan April tahun 2020 COVID masuk, tentunya dengan pembatasan fasilitas umum, pembatasan segala aktivitas, dan ini berdampak sekali bukan hanya di Teras Cihamplas, tentunya semua akses perekonomian juga. Baik, ya. Iya, jadi memang ini salah satu dampak dari pandemi juga ya, yang memang kita rasakan bersama juga ya Bu. Mungkin di saat pandemi kita tidak bisa berkumpul seperti sekarang, tapi karena memang sudah memasuki endemik ya. Jadi kita mulai beraktivitas kembali demi berputarnya roda perekonomian. Nih salah satunya Teras Cihamplas ya Bu ya. Sebetulnya bagaimana sih kondisi sebelum direaktivasi kembali oleh pemerintah? Ini kondisinya seperti apa Bu? Kondisinya tentunya sama seperti yang diberitakan, terus teman-teman yang main ke sana kondisinya kumuh, tidak terawat ya. Sarana dan prasarana juga yang tadinya bagus juga sudah mulai rusak gitu. Jadi kita upaya bagaimana untuk menghidupkan kembali awalnya dengan step by step ini kita merawat dulu, kemudian nanti mengaktifasi dengan strategi khusus gitu ya. Dan berjalan tentunya tidak sekaligus gitu. Oke, berarti ini dilakukan secara bertahap juga ya Bu ya. Bisa diceritakan dong Bu bagaimana sih kegiatan reaktivasi yang dilakukan ini sudah apa saja dan bagaimana nih hasilnya?
Kalau untuk reaktivasi kita nggak sekali dua kali, jadi banyak program dari Dinas KUKM contohnya untuk mempromosikan kembali. Jadi kita butuh kerjasama bukan hanya dari pemerintah, tentunya dari warga masyarakat, kemudian juga PKL yang ada di atas teras Cihamplas ini untuk dihidupkan kembali. Karena kita masih dalam rangka pertumbuhan ekonomi Kota Bandung biar meningkat lagi, caranya mungkin di teras Cihamplas biar PKL-PKL yang tadinya hadir di atas bisa naik kembali, karena ada beberapa mungkin yang jual lagi di bawah, kemudian ada beberapa yang kolaps mungkin, jadi dia beralih usaha. Jadi contohnya promosi-promosi, sudah banyak kegiatan yang kita lakukan mulai dari September dan mungkin sampai Desember juga ini sudah terjadwal. Bagaimana caranya? Contohnya pada saat bulan Oktober kita ada film and discussion group gitu. Jadi kumpul di beberapa teras Cihamplas yang sudah bisa mengakomodir. Kemudian juga kita sebelumnya menanyakan dulu kepada para PKL ini kira-kira apa sih yang diperlukan biar mereka mau berjualan kembali. Dan keluhan mereka contohnya adalah untuk fasilitas air, kemudian toiletnya, kemudian juga musolanya itu untuk dibenahi. Dan alhamdulillah dengan arahan dari Pak Ketua Satgasus PKL dan ini Pak Sekda menyampaikan dan PDAM siap pada saat itu, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan. Contohnya kita melaksanakan kegiatan tadi, contoh film group discussion, kemudian lomba TikTok, kemudian ada lomba PKL berkaraoke. Ini strategi-strategi yang biar seru hidup gitu kan, seru banget. Bahkan ini kita ngambilnya di teras yang memang bisa terlihat oleh wisatawan lokal maupun internasional di bawah melihat, oh di atas ada kegiatan bisa naik ke atas minimal lewat, terus kemudian duduk jajan di PKL gitu. Ini gimana nih responnya? Apakah banyak yang berpartisipasi terus akhirnya tertarik, itu gimana Bu? Kalau partisipasi masih kita akomodir lewat promosi, contohnya di media sosial itu gencar-gencarnya baik di Dinas Koperasi, kemudian juga kita kerjasama dengan tim Humas untuk membantu mengiklankan kembali ini loh yang sudah dilakukan pemerintah biar warga ini tertarik. Ya contohnya yang kegiatan lomba TikTok kemarin, animo dari warga masyarakat ada beberapa yang ikut, kemudian PKL-nya juga dilibatkan ya. Jadi PKL tidak diam saja. Kemudian juga kami memikirkan bagaimana nanti ke depan si PKL ini bervariatif jualannya. Jadi kalau misalkan sekarang kondisinya ini nanti akan didesain ulang seperti apa agar tematik. Jadi nanti tuh insya Allah si warga ini bisa naik ke atas itu tahu di sini mana untuk foto-foto misalkan atau untuk jajan, kemudian nanti rencananya ke depan itu mudah-mudahan rencana ada podcast dan sebagainya, jadi bisa jadi yacht space juga ke depannya bisa diakomodir di sana. Menjadi wadah yang lengkap untuk para anak muda, bisa berkreasi juga, bisa nongkrong juga, bisa makan juga di sana. Pokoknya reaktivasi ini sudah dilakukan, diupayakan juga oleh pemerintah yang kita harapkan berjalan dengan baik dan hits kembali teras Cihamplas ini. Nah, kemarin beberapa waktu lalu Wali Kota sempat menyampaikan bahwa reaktivasi teras Cihamplas ini terkendala lahan parkir, ketersediaan lahan parkir, sehingga menghambat masyarakat untuk berkunjung. Nah, apakah masalah parkir ini sudah menemukan solusinya, Ibu? Bagaimana? Kalau kemarin masalah parkir tentunya solusi pasti dicari, tapi nanti Dishub yang akan menjelaskan bagaimana solusi untuk perparkirannya. Kalau kita KUMKM kan fokusnya di reaktivasinya, nanti untuk fasilitas parkiran sebagainya mungkin sedang dicari oleh Dishub seperti apa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada solusi, karena dari sepanjang jalan Cihamplas tempat yang ideal untuk tempat parkir juga belum ada. Betul. Nah, kendala selain lahan parkir nih untuk pengunjung teras Cihamplas itu apalagi sih? Mungkin kendala yang dirasakan oleh PKL-nya juga apa sih Bu yang sering kali dikeluhkan? Yang pertama tadi kan dikeluhkan masalah air nih sudah dipenuhi oleh DSABM, oleh PDAM ya. Nah, kemudian kendala-kendalanya mungkin orang malas untuk naik ke atas ya, lebih tertarik di bawah. Jadi makanya pemicunya adalah gimana caranya biar terlihat di atas ada kegiatan dan mau ke atas gitu. Kalau misalkan kita upaya-upaya mulai dari sarpras dulu, udah pemenuhan, contoh kita menyediakan 20 tenda di atas itu dari Diskop UKM, kemudian 12 kursi, dan kursinya juga bukan lagi kursi yang
jelek ya, ini udah jati levelnya kafe loh. Kalau nggak percaya nanti Mbak Nadia naik ke atas seperti apa di atas gitu ya. Terus kemudian juga kita masih pandemi kemarin kita akomodir kepada PKL ini hand sanitizer-nya, kemudian kami juga kasih masker, kemudian juga kami membimbing mereka. Jadi kita punya pendamping PKL, kita ada jembatan dengan para PKL untuk keluh kesah dan sampai ke kita melalui pendamping. Kemudian kami juga ada bintek gitu kan. Berbagai strategi mulai dari promosi sampai pendekatan ke PKL ini sudah. Bahkan kita mengakomodir audiensi langsung Pak Sekda dengan para PKL. Apa sih keinginan mereka agar mau berjualan lagi di atas gitu. Sampai seperti itu gitu. Kemudian juga kami menyampaikan surat himbauan. Karena kan tadinya 192 kios yang ada di atas, sedangkan yang aktif itu cuma 24 yang aktif setiap minggunya. Makanya kemarin kalau komitmen, alhamdulillah sebetulnya komitmen ini 87-an PKL yang akan siap lagi berjualan. Namun kita lihat nanti sampai Desember apakah mereka benar-benar berkomitmen. Berarti kita langsung menegakkan sesuai dengan surat edaran atau himbauan yang disampaikan kepada mereka. Kalau nggak ada nanti kita ambil alih. Ambil alih dalam arti kita masih punya UMKM di bidang lain yang bisa mengakomodir dan dijadikan tujuan wisata nantinya di Teras Cihampelas gitu. Pokoknya berbagai upaya ini sudah dilakukan ya Bu ya. Nah, sempat ada pemberitaan juga mengenai Teras Cihampelas ini kurangnya tingkat keamanan nih bagi para pengunjung ataupun PKL-nya. Ini bagaimana Ibu menyikapi dan apakah ada solusi untuk keamanannya juga di Teras Cihampelas begitu Bu? Ya, ini keamanan dalam arti banyak ya. Keamanan itu bisa jadi sesuatu potensi kepada kecelakaan, kemudian keamanan dalam arti segi keamanan. Maksudnya misalkan ada contoh nih, itu fasilitas yang sangat luar biasa bagus awalnya karena ini kan OPD bukan hanya di Dinas KUKM. Contoh DLHK punya taman-taman kecil di atasnya dan mereka melakukan pemeliharaan. Kemudian juga dari Dishub, contohnya untuk PJU dari Dishub. Ini banyak tangan-tangan jahil. Contohnya masalah keamanan, tangan-tangan jahil yang merusak. Bisa dilihat sekarang lift sekarang yang dulunya megah sekarang sangat luar biasa kumuh karena sudah ada yang memotong. Kemudian juga dulunya ada CCTV, kemudian apa itu benar-benar dirusak. Bahkan dari Dinas Pariwisata menyimpan untuk turis information di situ juga sama sudah rusak. Jadi masih ada warga masyarakat yang memang kebiasaannya untuk merusak, menyukai hal-hal yang merusak dan dirusak di sana. Jadi kita sekarang dengan pendamping PKL di Teras Cihampelas, PKL ini punya koperasi, alhamdulillahnya. Jadi bisa untuk nanti ke depannya kita kolaborasi dengan koperasi ini untuk menjaga Teras Cihampelas dan kemudian juga kita kerjasama dengan kewilayahan dalam ini kelurahan dan kecamatan untuk turut bersama-sama menjaga kaitan dengan Teras Cihampelas. Kalau masalah kecelakaan mungkin warga masyarakat melihatnya Teras Cihampelas sampai ujung akhir yang sekarang sedang proses perbaikan oleh DSD ABM. Mungkin kelihatannya itu berbahaya gitu karena takutnya ada yang jatuh atau apa. Tapi karena kita sering reaktivasi dan memonitoring duduk di teras 5 dan 6 saja atau dari 1 sampai ke 8 nyaman sekali kok. Bahkan kalau misalkan saya lihat ada anak-anak muda sekarang yang gabut, misalkan dia nongkrong, gosip atau main gapleh di situ ada gitu kan. Upaya-upaya banyak sekali, contohnya nih glass block yang dipikir berbahaya itu sudah diperbaiki oleh Dinas PU atau DSD ABM, diganti untuk tempat duduk si glass block itu karena kan dikhawatir ada yang sudah bolong-bolong. Takutnya kaki terperosok atau apa gitu. Itu udah diganti jadiin tempat duduk gitu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan juga Bu. Sebetulnya kan kalau misalnya memang ada kasus-kasus tangan jahil yang merusak fasilitas, mungkin dari awal dibangun Teras Cihampelas saja, sebetulnya ada nggak sih penjagaan ketat untuk menjaga fasilitas ini kan milik pemerintah yang bisa dinikmati oleh masyarakat begitu ya, bukan tanggung jawab pemerintah saja sebetulnya ya, tapi masyarakat juga harus ikut bekerja sama merawat. Tapi kan kita tahu budaya Indonesia atau warga Kota Bandung sendiri mungkin masih ada yang berpikir tangan-tangannya jahil untuk ngambil tanaman lah atau mengambil fasilitas atau merusak lah atau tindakan vandalisme lainnya. Ini apakah ada penjagaan dari CCTV kah? Lalu bagaimana tindak lanjutannya jika menemukan aksi kriminal tersebut begitu Bu? Nah, ini untuk penjagaannya kemarin ada permintaan juga dari
tim di PKL bahwasannya minta dikunci karena ada beberapa pintu yang rawan untuk merusak gitu. Nah, ini masih dibahas dalam arti ini fasilitas umum kan. Kalau misalkan dikunci takutnya nanti bukan fasilitas umum. Nah, tapi masih ada penjagaan contoh untuk toilet dan musola. Ini toilet itu karena keberadaannya juga harus dirawat. Jadi manakala buka baru di open gitu kan si toiletnya. Nah, kalau misalkan yang disampaikan bahwa CCTV ini memang kan rusak. Kemarin laporan dari Dishub itu rusak. Mudah-mudahan nanti sekarang lagi membenahi dulu WiFi. Kalau dari Diskominfo terima kasih banyak. Kemarin PKL-nya udah bilang Bu WiFi lagi difasilitasi lagi gitu. Alhamdulillah. Jadi step by step mudah-mudahan sesuai dengan target nanti tahun akhir mudah-mudahan Teras Cihampelas bisa ramai kembali. Amin ya, dengan segala usaha dari sisi keamanan, sisi kenyamanan dan juga pastinya estetika ya Bu ya. Ini kan juga pasti menjadi juaranya Kota Bandung ya. Tetap estetik dan menjadi ciri khas Kota Bandung sendiri untuk Teras Cihampelas karena ini kan menjadi salah satu ikon ya Bu ya, yang pastinya direaktivasi kembali. Nah, bagaimana Bu dengan kerjasama dengan perangkat daerah lain terkait untuk kembali meramaikan Teras Cihampelas hingga saat ini seperti apa kerjasamanya Bu? Sangat baik banget. Jadi saya sampaikan juga contoh nih dari DSD ABM karena kan ini kaitan dengan OPD terkait di lingkup Satgasus ya. Pak Sekda langsung memimpin apa kekurangan Teras Cihampelas kaitan dengan Sarpras. Tadi PDAM membantu untuk perbaikan saluran air. Kemudian toiletnya betul-betul dibetulkan gitu ya. Jadi toilet yang tadinya rusak jadi bagus kembali. Kemudian musolanya juga diperbaiki, tadinya yang sudah lapuk itu betul-betul diperbaiki oleh PDAM. Kemudian dari DPKP ini perihal taman. Jadi taman yang sudah tidak ini dibenahi lagi, kemudian direposisi kira-kira mana yang bagus tempat idealnya di mana diatur oleh Dinas Pertamanan. Kemudian dari Dishub kaitan dengan PJU karena di teras itu kan banyak lampu-lampu baru, apalagi kita juga memasang lagi lampu-lampu hias kayak festival itu juga dipasang. Nah, kemudian dari DSD ABM sudah Dishub, kemudian KUKM tadi sudah fasilitasi untuk kiosnya. Dari Mayora, jangan lupa Mayora ini sudah membantu kita mempunyai kanopi di teras 5 dan 6 dan kita juga sudah bermohon diperbanyak lagi deh kanopinya gitu biar bagus. Bahkan dipasang juga foto booth di teras pertama. Jadi biar warga yang ke atas pengen selfie ada foto boothnya khusus. Kemudian juga ada panggung kecil jadi untuk momen kayak nanti ada live musik dan sebagainya bisa juga di situ. Bisa ya. Jadi kalau nanti Bandung menjawab di sana boleh banget. Nah, ini untuk info juga ya Diskominfo, kalau Bandung menjawab di sana juga boleh banget karena saya juga udah nggak sabar loh untuk melihat bagaimana kondisi yang baru ya dari Teras Cihampelas. Nah Bu, sebetulnya ada nggak sih acuan atau bayangan Teras Cihampelas ini ingin seperti ikon-ikon di negara mana gitu? Atau memang ini adalah ide original dari pemerintah sendiri? Kayaknya ide original dari pemerintah ya, cuman kalau pernah melihat misalkan di Korea pasti punya impian, apalagi anak-anak sekarang kan kekiniannya berkiblatnya ke sana K-pop, gitu, K-pop gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa seperti itulah. Walaupun ya kalau secara impian pasti bisa dilaksanakan kalau memang kita mau mengerjakannya dengan kerjasama OPD, kemudian masyarakat dan PKL yang tentunya siap untuk dibenahi demi Kota Bandung yang lebih baik. Iya, betul sekali. Nah, berarti sekarang sudah ada berapa PKL nih Bu yang siap untuk mengisi kembali Teras Cihampelas? PKL yang siap mengisi 87 tadi saya sampaikan. Cuman kita lihat dari reaktivasi yang dilakukan setiap minggunya, apakah mereka benar-benar berjualan atau hanya komitmen gitu. Nah, ini nanti setelah Desember dilihat baru kita action sesuai dengan surat himbauan yang diedarkan kepada mereka. Action langsung karena tidak sesuai dengan awal komitmen yang disampaikan ke Pak Sekda. Gitu. Memang apa nih komitmen yang disampaikan PKL kepada pemerintah sendiri untuk bisa konsisten begitu untuk berjualan di Teras Cihampelas? Iya betul, karena kan awalnya untuk memindahkan PKL yang di sepanjang jalan Cihampelas dikeataskan, sedangkan mereka sekarang faktanya tidak sesuai dengan yang 192 ini. Kalau misalkan mereka tidak berjualan, kita ambil alih
Karena sekarang kios terbengkalai begitu kan sayang, iya, gitu kan. Sayang sekali. Pasti semua orang yang melihat saja pasti lebar pisan kata orang Sunda. Saya aja jualan lah gitu. Saya jualan gitu. Tapi kan mungkin secara regulasi juga kita harus memikirkan yang terbaik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi nggak asal harusnya ditaruh apa di atas, nggak gitu. Karena kan memang ada tujuan ya Bu ya dari Teras Cihamplas sendiri untuk menghidupkan UMKM yang memang ada di Cihamplas begitu ya Bu ya. Baik. Nah, apakah dari Dinas UMKM sendiri mempunyai target berapa lama nih Teras Cihamplas ini bisa aktif dan ramai seperti sedia kala? Mudah-mudahan ya sampai akhir tahun, karena ini kan suntikan awal. Nanti lama-kelamaan saya inginnya memang akhirnya inisiasi bukan hanya dari pemerintah tapi memang dari PKL kemudian warga masyarakatnya, karena kita juga sekarang sudah mulai menggandeng para OPD untuk bisa melaksanakan kegiatan rapat atau apa di sana. Nah, bahkan Satpol PP saja setelah fungsi pengawasan pengendalian PKL di bawah penertiban, mereka pasti evaluasinya di atas. Kemudian juga kemarin kita ada rapat evaluasi asisten 2 juga di atas. Jadi sudah mulai terlihat bahwa ada kegiatan di sana. Jadi nantinya ke depannya nggak usah digebrak-gebrak lagi sama pemerintah. Memang itu sesuai dengan keinginan tujuan awal tadi yang mungkin bisa ditanyakan nanti ke DSD-ABM gitu ya. Jadi mengikuti alur saja bagaimana reaktivasi ini sudah dilakukan dan tinggal masyarakat yang memang memperhatikan begitu ya dan akhirnya berpartisipasi dan menjadikan Teras Cihamplas ini salah satu tujuan untuk wisatanya. Mungkin terakhir Ibu ada imbauan ataupun ajakan untuk warga Kota Bandung untuk yuk menghidupkan kembali Teras Cihamplas, karena kan ini juga sudah menjadi fasilitas yang sangat baik, bagus dan menjadi wadah untuk warga Kota Bandung juga loh gitu. Untuk warga masyarakat, saya mohon dukungannya dan kerjasamanya. Setiap ada event dari kami di Skop UKM mengenai reaktivasi Cihamplas, ayo datang saja jajan di Teras Cihamplas. PKL-nya jualannya pastinya enak-enak dan hauce. Kita udah makan. Kemudian juga untuk warga untuk ikut menjaga, karena itu adalah fasilitas umum dari warga oleh warga untuk warga lagi. Jadi tetap dukung. Terima kasih. Itu saja. Salam sehat dan semangat. Oke, terima kasih Bu Evi sudah bergabung bersama kami di Bandung Menjawab, dan pastinya memang ini juga menjadi harapan kita semua ya untuk melihat aktifnya lagi Teras Cihamplas. Dan tadi betul sekali bahwa Teras Cihamplas ini milik kita bersama. Jadi kita harus merawat bersama-sama. Dari warga untuk warga juga ya Bu ya. Ini menjadi fasilitas yang pasti bisa kita banggakan. Baik, itu tadi memang menjadi perbincangan kami bersama Ibu Evi dari KUMKM tentang Teras Cihamplas yang menjadi akhir dari perbincangan episode Bandung Menjawab kali ini. Dan saya Nadia Hafiza juga berterima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan baru dan juga informasi baru untuk warga Kota Bandung semua. Saya Nadia Hafiza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.